Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang-orang yang belum mendapatkannya, kembali dalam video kali ini saya akan sedikit mengomentari satu ceramah dari salah satu Habib, di mana mengatakan bahwa Habib Ali Al-Habsyi yang ahli ilmu nahu ini suatu ketika tembok masjid tempat Habib Ali Al-Habsyi ngajar ilmu nahu ini, para jamaahnya pengen tanya terkait babakan ilmu nahu, tetapi pada saat itu Habib Ali Al-Habsyi tidak ada di tempat itu, sehingga ditunjukkanlah oleh seseorang bahwa jika pengen tanya terkait babakan ilmu nahu, tanya saja pada dinding atau tembok masjid. Nanti tembok masjid itu akan memberitahu kalian terkait ilmu nahu, karena dinding tembok itu katanya sudah hafal betul babakan ilmu nahu karena seringnya mendengar Habib Ali Al-Habsyi dalam mengajar ilmu nahu di tempat itu. Namun sebelum membahas ini semua, untuk seluruh penonton yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan tampilkan cuplikan video dari ceramah Habib tersebut. Selanjutnya saya akan mengkritisi dari ceramahnya. Silakan penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini kiasan. Habib Ali itu seneng nahu, seneng sorof, seneng i'rab. I'rab itu ya i'rab bahasa Arab itu fa'il, maf'ul, ini semua sudah pinter i'rabnya. Beliau ngajar di satu masjid. Beliau senden gitu. Ada tempat sendenan beliau kalau ngajar nahu i'rab. Tiap hari ngajar di situ. Memang bahasa Arabnya beliau kan hebat. Makanya maulidnya indah bahasanya. Ketika beliau ngajar, orang banyak yang tanya i'rab sama Habib Ali Habsyi. Ketika Habib Ali Habsyi itu nggak ada, Sariyah itu loh, bukan tembok, Sariyah itu kayak gituan. Beliau senden di Sariyah ini. Apa namanya ini? Tiangnya masjid. Kemudian ada satu orang mau tanya masalah nahu sama Habib Ali. Masuk ke masjid itu tanya, Habib Ali Habsyi mana? Saya mau tanya satu masalah nahu ini. Beliau mengatakan, Habib nggak ada. Ini mau tanya apa? Ini mau tanya i'rab. Ya usah, nggak usah tanya sama Habib Ali Habsyi. Terus tanya siapa? Tanya tiang itu. Lalu apa? Apal bendino ngerungokno i'rab ya Habib Ali Habsyi. Insya Allah tiang itu aja apal. Jadi dia tanya, kalau bisa jawab semua ya. Nah, dari video yang baru saja penonton saksikan bersama bahwa itulah ceramah dari Habib tersebut. Maaf, saya tidak tahu nama dari Habib tersebut. Jika penonton ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Intinya bahwa Habib tersebut mengatakan terkait betapa hebatnya karomah Habib Ali Al-Habsyi, di mana Habib Ali Al-Habsyi ini sudah terkenal sebagai pakar ilmu nahu, sehingga tiap hari mengajar nahu di salah satu masjid, tapi masjidnya di mana juga tidak dijelaskan. Nah, pada suatu ketika ada muridnya yang ingin menanyakan terkait ilmu nahu, tetapi Habib Ali Al-Habsyi tidak ada di tempat itu. Sehingga ada salah seseorang yang mengatakan, jika kamu pengen tanya ilmu nahu, tanya saja pada tembok masjid. Tembok masjid itu sudah hafal betul terkait ilmu nahu, karena tiap hari mendengar Habib Ali Al-Habsyi mengajar ilmu nahu di tempat ini. Ini jika saya pengen mengkritisi, mungkinkah tembok masjid ini paham betul ilmu nahu hanya gara-gara Habib Ali Al-Habsyi sering mengajar di masjid tersebut? Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, tentu mungkin, karena apa sih yang tidak bisa
menurut Allah. Allah ini serba bisa. Untuk menjadikan tembok masjid bisa bicara, kemudian hafal ilmu nahu, hafal alfiyah misalnya, ini bisa-bisa saja. Tetapi Allah ini tidak akan menunjukkan kekonyolannya, karena Allah dalam menciptakan sesuatu ini pasti ada manfaat dan faedahnya. Yang paling pas untuk memahami ilmu nahu adalah orang-orang yang punya pikiran atau makhluk yang punya pikiran. Ya, diantaranya adalah manusia dan jin, karena manusia dan jin adalah makhluk yang memang nyata-nyata nas Al-Quran menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa jin dan manusia tidaklah diciptakan kecuali untuk menyembah Allah. Nah, jalan untuk menyembah Allah ini dibutuhkan berbagai ilmu, seperti ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mantek, ilmu balaghah. Karena dengan ilmu tersebut kita bisa mengkaji terkait kitab-kitab yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga kita bisa tahu metode atau tata cara menyembah Allah yang baik dan benar. Sehingga ketika masjid dikatakan sebagai makhluk yang bisa bicara, apalagi hafal ilmu nahu, kemudian ditanya ilmu nahu tentang bab apa saja, tanya bab fa'il, bab maf'ul, bab mubtada, bab khobar misalnya, bab maf'ul bih dan lain sebagainya. Kemudian masjid itu bisa menjawab dengan betul. Ini sebuah kekonyolan. Walaupun mungkin, tapi ini konyol. Terus ceritanya itu di mana Habib Ali Al-Habsyi mengajar ilmu nahu, di masjid mana, dan nama masjidnya apa. Ini bisa dibuktikan kalau memang masjid itu benar-benar punya keramat hanya karena Habib Ali Al-Habsyi sering mengajar ilmu nahu di masjid tersebut. Apakah sampai sekarang masjidnya itu masih ada? Kemudian bisa dicoba, bisa dibuktikan. Saya tanya misalnya ke sana, tanya bab nahu, bab mubtada, bab naat atau bab apa saja, kemudian tembok masjid itu bisa menjawab dengan baik dan benar, maka cerita ini bisa disebut sebagai cerita yang benar. Tetapi kalau cerita itu hanya sekedar karangan semata, ini berarti ceramahmu ini justru membohongi para jamaah. Terus apa sih pentingnya menggembar-gemborkan tentang keramat-keramat moyangmu? Bukankah Anda itu pendakwah? Seorang pendakwah ini seharusnya mengajarkan nilai-nilai agama Islam yang baik dan benar kepada para jamaahnya, bukan menjelaskan atau menggaungkan doktrin-doktrin atau cerita-cerita khurafat kepada para jamaahnya. Ini manfaat yang didapat oleh jamaahnya itu apa? Bukan ilmu yang didapatkan, tetapi hanya cerita dan bualan semata. Itu satu yang saya kritisi. Jadi saya tidak percaya itu bahwa masjid tempat Habib Ali Al-Habsyi mengajar ilmu nahu, kemudian masjidnya hafal ilmu nahu, dan ditanya ilmu nahu bab apa saja, itu masjid bisa menjelaskan, bisa menjawab. Ini saya tidak percaya sama sekali. Jika memang benar-benar terjadi, di mana lokasinya dan masjidnya masjid apa, nanti bisa dibuktikan. Masjidnya ditanya, tembok masjidnya ditanya, apakah bisa menjawab babakan ilmu nahu atau tidak. Kalau tidak, ya memang klanmu itu klan yang hobi ndofok gitu. Dan ini akan saya kasih bonus, yaitu pembacaan kitab Hurarul Baha Al-Dhawi halaman 544. Ini masih sama cerita Gedabrus lagi. Jadi dalam kitab Hurarul Baha ini dikisahkan ada salah satu karomah Habib yang luar biasa, di mana Habib tersebut tidur 35 tahun. Saya baca teksnya, dan teksnya akan saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa cerita Gedabrus ini benar-benar tertulis dalam kitab
yang ditulis oleh penulis dari Ba'alawi. Silakan penonton bisa simak tulisan yang tayang di layar ini. Wa minha maruya anisaihi al-kabiri Umar bin Abdurrahman kola walidi kotli minan naumi minal hasisatil ula wa kanat waqa'at sanata khamsin au sab'in wa samanina wa sab'i mi'atin fa'ala hadza yakunu lisaihi al-madhkuri minan naumi khamsan wa salasina sanatan. Jadi di antara keramat dari Habib Abdurrahman As-Saqqaf, ini apa yang diriwayatkan dari Syekh besar Umar bin Abdurrahman, di mana Umar Abdurrahman ini berkisah. Kisahnya gini, ayahku berkata, perkataannya gimana? Aku telah tidur sejak gempa bumi pertama. Ini hasisah ini, maaf ya, hasisah ini artinya banyak, sehingga saya bingung dalam mengartikan hasisah. Karena hasisah bisa diartikan gempa bumi. Hasisah bisa diartikan dengan sensasi. Apakah hasisah yang di sini maksudnya gempa bumi atau sensasi? Ini saya kurang memahami. Dan memang hasisah ini artinya banyak sekali. Tergantung syakul kalam. Tetapi apapun artinya di sini hasisah, apapun artinya ini tidaklah penting karena tidak merubah pokok cerita. Katakanlah bahwa hasisah di sini misalnya saya artikan gempa bumi lah. Jadi ayahku berkata, aku telah tidur sejak gempa bumi pertama yang terjadi pada tahun 785 atau 787. Nah, berdasarkan hal ini Syekh yang disebutkan di atas ini telah tidur selama 35 tahun. Ini, jadi pokok pembahasannya adalah bahwa Habib Abdurrahman As-Saqqaf ini diceritakan oleh anaknya. Jadi biasa itu, Ba'alawi itu, keramat bapaknya yang ceritakan anaknya, keramat mbahnya yang ceritakan cucunya. Itu sudah biasa, beda dengan ulama-ulama Nusantara. Keramatnya salah satu kiai, anak atau cucunya ini jarang sekali menggembar-gemborkan keramat dari orang tuanya atau kakeknya. Justru orang lain yang tahu keramatnya. Karena memang etikanya semacam itu. Nggak layak dan nggak etis. Ayahnya sendiri dibangga-banggakan, kakeknya sendiri dibangga-banggakan. Nah, orang alim itu adalah milik masyarakat luas. Yang berhak menilai kealiman adalah orang banyak. Ya kalau yang menilai anaknya, kalau yang menilai cucunya, ini lumrah-lumrah saja. Orang itu kakeknya, orang itu bapaknya. Tetapi ketika yang menilai adalah orang banyak dan itu bukan dari keluarga, nah itu baru benar-benar alim dan benar-benar keramat. Ini maksudnya begitu. Beda dengan ulama-ulama Indonesia yang menceritakan keramat-keramat wali yang ada di Indonesia, ini orang lain, bukan dari keluarganya. Nah di sini keramat dari Habib Abdurrahman As-Saqqaf ini kesimpulannya telah tidur selama 35 tahun. Jadi dalam kitab Al-Hurrar halaman 544 kejadian semacam ini disebut sebagai keramat. Ini kan aneh. Saya saja andaikan dikasih bisa tidur 35 tahun, ini saya menolak. Hidup kita itu untuk apa? Ketika yang 35 tahun itu hanya untuk tidur. Padahal hidup kita ini dituntut untuk punya manfaat, baik terhadap diri sendiri, baik terhadap keluarga, dan kalau mampu untuk banyak orang. Lah kalau tidur 35 tahun, ya kita ini bukan hidup. Oh hidup tapi seperti tidak hidup. Apa manfaatnya? Keramat semacam ini apa manfaatnya? Ini kan malah merugikan kalau kita dikasih kesempatan atau ditidurkan oleh Allah 35 tahun lamanya. Andaikan saya dikasih dan saya bisa menolak, ini saya tolak. Karena tidak ada manfaatnya. Dikasih kesempatan bisa tidur 35 tahun tidak bangun-bangun, ini
Tidak ada manfaatnya sama sekali lah. Kalau Habib Alawi kayak gini disebut keramat, disebut karomah, disebut hal-hal yang istimewa. Lah, letak istimewanya di mana? Orang tidur 35 tahun itu kan nggak ada manfaat. Ya kalau punya istri, punya anak kan, anak dan istrinya justru sebel, marah. Buat apa hidup? Tapi tidur 35 tahun, siapa yang nyari nafkah? Siapa yang menghidupi anak dan istrinya? Kan logika berpikirnya semacam itu. Kalaupun ini benar terjadi, ini saya ketawakan. Apalagi ini tidak pernah terjadi dan ini hanya sekedar bohong-bohongan, lebih saya tertawakan lagi. Jadi kesimpulannya cerita baik dalam kitab Al-Huron halaman 544 dan ceramah Khabib yang saya tidak tahu namanya yang mengatakan bahwa masjid tempat Habib Ali Al-Habsyi mengajar ilmu nahu, ini dinding atau tembok masjidnya ini sudah hafal ilmu nahu, sehingga ketika mau tanya ilmu nahu nggak perlu tanya pada Habib Ali Al-Habsyi, tanya saja pada tembok masjid, pasti akan menjawab dengan baik dan benar. Nah, kedua cerita ini baik yang dari Habib tadi yang ceramah dan yang dari kitab Hurrul Bahak, saya ketawakan semua karena ini cuma ngedebrus Khabib Alawi. Semoga dengan seringnya saya membuat konten-konten cerita khurafat dari para Khabib Alawi ini menjadikan mata hati para penonton ini menjadi terbuka bahwa ini bukan ajaran Islam, ini hanya bohong-bohongan, ini hanya glorifikasi agar klan Balawi disebut sebagai klan yang hebat, klan yang penuh keramat, padahal itu khurafat. Dan ingat, ini sebagai bukti bahwa klan Balawi ini bukan keturunan Rasul dengan seringnya mengglorifikasi klannya dan membuat cerita-cerita khurafat semacam ini. Saya akhiri kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.